Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dulur kota Jombang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saya akan melanjutkan membaca antologi Legenda Jombang dari sebuah buku yang dituliskan oleh Mas Dian Soekarno. Inilah bukunya dulur. Nah, ini bukunya. Mantap. Dan di bagian yang kemarin saya sudah di bagian yang ke-7. Untuk saat ini saudaraku di bagian yang ke-8. Dulur, ono cerita apa ning kota Jombang? Mongko ayo rek moco Legenda Jombang. Untuk saat ini yaitu legenda tentang Desa Banjardowo yang ada di Kecamatan Kabo. Dulur Banjardowo Kabo, salam silaturahim seduluran, muga-muga tansah pinaringan hayu rahayu, tentrem damai Desa Banjardowo, amin ya robbal alamin. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Politik tanam paksa yang dilaksanakan oleh VOC atau Perserikatan Dagang Belanda di Nusantara menimbulkan kesengsaraan rakyat yang tiada habisnya, sehingga di mana-mana terjadi kesulitan kebutuhan hidup seperti pangan dan sandang. Namun kondisi ini masih agak lumayan dibandingkan ketika era pasca VOC atau zaman pendudukan Jepang. Rakyat betul-betul dikuras harta bendanya. Kalaupun tersisa hanya pakaian yang membalut badan, itu pun terbuat dari bahan tidak layak, yaitu karung goni. Luar biasa dulur. Berarti dijajah Jepang itu tambah rekoso, tambah nemen mbah buyut kita waktu itu. Kita lanjutkan. Maka tidak mengherankan jika para pendiri negara mencantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Seperti peristiwa di utara Sungai Berantas Jombang, rakyat harus bersusah payah mengantri bahan pangan selama masa politik tanam paksa. Seluruh hasil bumi yang mereka tanam harus diserahkan kepada penjajah Belanda. Sebaliknya, untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarganya tidak terpenuhi. Subhanallah saudaraku, hasil tanaman yang dipanen ini harus diserahkan kepada Belanda, sedangkan dibuat makan saja untuk keluarga ini kurang. Masya Allah saudaraku, perjuangan nenek moyang kita pada zaman dahulu. Setiap hari ada saja kabar yang tersiar, si Anu meninggal, si Sutam wafat, dan si Naya tiada. Artinya karena kelaparan setiap hari banyak orang yang meninggal. Mereka yang meninggal adalah rakyat kecil yang merasakan dampak langsung diperlakukannya politik tanam paksa. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat kecil. Bahan kebutuhan pokok yang sangat diperlukan rakyat nyaris tidak ada di pasaran. Hilang, tidak tahu rimbanya. Sembako tidak tahu rimbanya, tiba-tiba tidak ada. Sehingga mereka rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan sekedar bahan makanan. Itu pun dengan jumlah tidak seberapa. Bagi rakyat yang tertindas oleh penjajahan, hal itu sudah sangat dimaklumi. Daripada mereka mati kelaparan seperti yang dialami tetangga masing-masing. Keterbatasan bahan kebutuhan pokok pada era tanam paksa itulah bibit-bibit awal penderitaan panjang rakyat Nusantara, termasuk yang dialami rakyat utara Sungai Berantas. Mereka dengan penuh kesabaran mengantri bahan pangan. Antrian itu sangatlah panjang,
sehingga harus diatur baris berbanjar. Setelah mendapatkan jatah kebutuhan pokok yang harus dibeli, biasanya mereka pulang ke rumah masing-masing yang terletak di dalam hutan. Karena di wilayah Jombang Utara, terutama di Kabo itu dulu memang banyak hutan. Sekarang saja masih banyak saudaraku pohon-pohon jati di sana. Setelah Belanda hengkang dan digantikan oleh Jepang, penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi. Subhanallah. Harapan rakyat menikmati kondisi murah sandang dan murah pangan pun sirna. Bahkan kelaparan terjadi di mana-mana. Untuk mengingatkan kepada generasi penerus akan penderitaan akibat penjajahan, mereka menamakan lokasi di mana rakyat mengantri bahan kebutuhan pokok era Belanda dengan Banjar Dowo. Dari kata Banjar yang artinya desa dan Dowo artinya panjang atau antrian panjang. Jadi desa tempat untuk mengantri bahan kebutuhan pokok yang antriannya itu panjang, sehingga desa itu reja-rejane zaman dinamakan Banjar Dowo, Kecamatan Kabo. Saudaraku, ini adalah bahan bacaan RPJM Desa Banjar Dowo, Kecamatan Kabo. Saudaraku, itulah sedikit saya membaca antologi legenda Jombang, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saudaraku senantiasa tetap selalu mengikuti video saya. Bang ono cerita apa rek ning Jombang, mongko ayo rek moco legenda Jombang. Saya kiri Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.